Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Juli Rahmawati dengan NIM 11201011896. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester genap tahun 2021-2022 mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Bapak Juni Harto MKom dengan kelas SP 4.1. Dan di sini untuk UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan yakni membuat laporan keuangan meliputi jurnal umum buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo setelah disesuaikan. Oleh karena itu, langsung saja kita ke dalam soal. Di sini kita mendapatkan PT Exterior yang merupakan perusahaan jasa di bidang pertamanan atau landscaping. Ini adalah nama perkiraan dan juga saldo awalnya per 1 Desember 2021 yang nantinya akan berpengaruh kepada saldo awal masing-masing di laporan di buku besar. Dan di sini adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember 2021 mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Dan di akhir nanti akan ada jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaian ini memang berada di akhir-akhir bulan. Untuk kasus ini berada di tanggal 31 Desember untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam jawaban yang telah saya buat di Excel. Nah, ini adalah jurnal umum yang telah saya buat. Jurnal umum untuk mencatat transaksi, setiap transaksi dari perusahaan. Dan di sini untuk jurnal umumnya, untuk yang awal transaksi awal tanggal 1 contoh saja, ini dibeli dari PT Imora sebuah kendaraan dan peralatan kantor masing-masing senilai 36 juta untuk kendaraannya dan 12 juta untuk peralatan kantornya. Dan di sini dibayar 36 juta, berarti kasnya keluar 36 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Sisanya akan dibayar di kemudian hari sejumlah 12 juta itu masuk pada utang usaha. Dan di sini untuk saldo di jurnal umumnya sebagai berikut nih. Kendaraannya 36 juta, peralatan kantornya 12 juta, di sini kasnya yang kurang yang keluar 36 juta dan sisanya akan dibayar kemudian hari sejumlah 12 juta. Dan untuk akunnya bernama utang usaha. Dan ini adalah nomor akun, biasanya disebut dengan juga referensi. Dan referensi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menaruh akun-akun yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Ini adalah buku besar dari perusahaan PT Exterior. Dan di sini akun-akunnya ada beberapa akun. Lihatnya dari mana kok kita bisa melihat ada beberapa akun? Kita bisa lihat di dalam yang laporan tadi ini, di perkiraan akun yang tanggal 1 Desember 2021. Jadi kita buat buku besar dengan nama-nama akunnya yang tertera dalam sini. Ini seperti ini kita buat kas, dan biasanya untuk kode akunnya berada di sebelah kanan. Dan untuk saldo awalnya, ini yang saya bilang tadi, saldo awalnya juga berasal dari saldo awal per 1 Desember yang ada di soal tadi. Untuk kas, saldo awalnya 58.340. Dan benar saja di sini 58.340. Dan di sini di buku besar ini terdapat perbedaan posisi akunnya atau di debit dan di kredit. Dan di sini dibagi beberapa macam. Untuk aktiva sendiri dibagi menjadi aktiva lancar meliputi kas dan juga piutang usaha maupun yang lainnya. Kemudian untuk yang aktiva kemudian pasiva atau berisi dengan kewajiban. Ini yang aktiva nih, yang aktiva tetap ini contohnya kendaraan, akumulasi penyesuaian. Dan saldo normal akun aktiva itu berada di debit, kecuali untuk akumulasi penjutaan yang berada di kredit. Maksudnya saldo normal akun adalah posisi akun ketika bertambah. Nih, kalau peralatan kantor, kalau pembelian bertambah posisinya ada di debit gitu, menambah peralatan. Kemudian kalau di pasif atau kewajibannya itu posisi normal akunnya berada di kredit. Jadi jika ada penambahan utang itu berada di posisi kredit. Ini sudah saya kasih tanda untuk blok warna merah. Kemudian di bawah utang ini ada namanya pendapatan jasa.
delapan jasa juga saldo nomor akunnya ada di kredit. Kemudian di sini juga ada terakhir dan beban-beban. Beban-beban ini saldo nomor akunnya berada di sisi debit. Jadi jika ada penambahan akan berpengaruh di sisi debit. Dan untuk selanjutnya, kemudian akun masing-masing jumlah akhir dari akun, contoh nih, dari beban nih jumlah akhirnya 78.600.000 dan ini nanti akan diposting ke dalam neraca saldo. Jadi di sini dari perusahaan PT Eksterior, neraca saldonya ini adalah jumlah akhir dari masing-masing akun di dalam buku besar. Nah, pastikan posisinya Anda meletakkan tepat ya. Dan di sini juga terdapat jumlah balance ini dalam artian seimbang antara sisi debit dan sisi kredit, yaitu 512.800.000 rupiah. Ini berarti jumlahnya sudah sama antara sisi kredit dan sisi debitnya. Kemudian setelah neraca saldo yang jumlahnya berasal dari jumlah akhir di dalam masing-masing akun di dalam buku besar. Kemudian untuk per tanggal 31 Desember pada kasus kali ini terdapat jurnal penyesuaian seperti kita lihat di dalam soalnya. Kita lihat di dalam soalnya tadi di sini. Nah, di sini di tanggal ini di tanggal 31 Desember ada totalnya 6 transaksi yang harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Dan di sini sudah saya buatkan jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Ada jumlahnya ada 6. Contoh saja di sini sudah saya beri rumusnya untuk menghitung beberapa transaksi yang kata-katanya lumayan rumit. Dan di sini contoh saja, di sini ada ini penyusutan tahunan atas aset tetap. Aset tetap itu ada kendaraan dan juga ada peralatan kantor. Nih, 20% dari harga perolehan atas peralatan kantor dan kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Desember juga belum dilakukan penyusutan. Nah, pada 1 Desember kita membeli apa nih? Pada 1 Desember nih kita membeli sebuah kendaraan dan peralatan kantor senilai 36 dan 12 juta. Ini cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita kembali lagi. Jadi di sini 36 juta dikali 20%. 20% sama dengan 7.200. Jadi untuk setiap bulannya penyusutan akan bertambah senilai 7.200 dan akumulasi penyusutan kendaraan akan bertambah senilai 7.200. Kemudian di sini juga terdapat aset tetap berupa peralatan kantor yang di sini untuk saldonya awalnya 12 juta dan untuk penyusutannya berarti penghitungannya dikali 20%, yakni 12 juta rupiah dikali 20% sama dengan 2.400.000 rupiah. Dan di sini setelah kita menyusun jurnal penyesuaian di sini pastikan juga saldo kanan dan kiri ini terdapat balance seimbang ya. Dan kemudian setelah kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian, kita kembali lagi ke buku besar untuk kita kembali lagi ke buku besar nih untuk mencatat akun-akunnya yang terdapat penyesuaian. Dan di sini contoh saja yang tadi nih di akumulasi penyusutan ya. Di akumulasi penyusutan itu, nah di sini untuk tanggal 31 Desember untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah di sisi kredit senilai 2.400.000. Ingat di sini ada keterangannya jurnal penyesuaian atau biasa disebut dengan AJP. Nah, tentukan juga nomor akunnya. Dan kemudian setelah diposting ke buku besar, setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam buku besar, nantinya akan berubah jumlahnya di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini di neraca saldo setelah disesuaikan adalah hasil dari nilai akhir masing-masing akun di buku besar. Nah, seperti nilai akhirnya yakni 2.340 setelah disesuaikan. Dan yang disesuaikan tadi kita lihat di dalam akumulasi peralatan kantor juga sudah berubah menjadi 16.400. Dan untuk kita pastikan lagi harus balance antara sisi kanan dan sisi kiri, yakni
12.800.000 rupiah. Nah biasanya nih kalau semua nggak balance itu